Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan mengupdate Field Report atau FR PPPK hari yang pertama, terutama untuk PPPK formasi guru PGSD. FR yang kita terima adalah teman-teman perlu mempelajari sifat bayangan pada cermin. Yang kedua adalah kerucut Edgar Dale. Yang ketiga syntax discovery. Yang keempat teori belajar Ausubel, simbol dan makna Pancasila, lambang Pancasila, makna simbol padi dan kapas, makna pembukaan Undang-Undang Dasar tiap alinea. Ya ini ada yang mengatakan ada yang dapat alinea yang kedua, kemudian disgrafia, kerjasama ASEAN, syntax inquiry. Selain itu juga ada yang mendapatkan soal lagu daerah yang isinya melestarikan budaya, tugas dan wewenang MK dan MA, mengurutkan kejadian sejarah, tahap operasional konkret atau penalaran induktif atau deduktif, kemudian analisis teks bacaan, mencari ide pokok, kalimat utama, proses fotosintesis, toleransi, kebinekaan, daur hidup, pertidaksamaan, syntax problem based learning, dan reinforcement. Oke, kita akan mulai gambaran soalnya. Yang pertama berkaitan dengan kerucut Edgar Dale atau ini berkaitan dengan kerucut pengalaman gitu ya. Nah, guru mengamati kerucut Edgar Dale, menurut Anda apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak ataukah E. Drilling. Oke. Sudah dipahami, kita akan lihat pembahasan yang telah kami susun. Nah, kunci jawaban yang tepat adalah yang D, artinya adalah menekankan aspek psikomotorik. Kenapa? Karena dalam piramida pengalaman ini disebut sebagai kerucut pengalaman ini, anak akan mendapatkan banyak pengalaman ketika dia berbuat. Pada ranah berbuat. Jadi verbal, kemudian visual, terlibat, dan berbuat. Paling tinggi adalah berbuat, yaitu dengan apa? Melakukan simulasi ataupun mengerjakan hal-hal yang bersifat nyata. Sehingga hal tersebut mampu meningkatkan aspek psikomotorik atau keterampilan siswa. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, sifat bayangan pada cermin. Ini kemarin ada yang mengatakan bertemu dengan soal sifat bayangan pada cermin. Yang ditemukan salah satunya adalah percobaan cermin datar yang dilakukan oleh seorang siswa dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan data hasil percobaan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang benar yang mana ini teman-teman? Yang A sampai dengan E. Ya, A. Sudut sinar datang sama dengan sudut pantul. Bayangan tertukar kiri dan kanan. B. Bayangan tegak seperti benda aslinya, tetapi terbalik kiri dan kanan. C. Jarak benda sama dengan jarak bayangan dan terbalik. D. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Kemudian bayangan tertukar kiri dan kanan. E. Bayangan tegak seperti benda aslinya termasuk kiri dan kanan tidak terbalik. Oke. Pembahasan yang kita susun adalah jawaban yang tepat. E. Berdasarkan gambar tersebut, sifat bayangannya adalah satu, bayangan yang terjadi sama besar dengan benda dan bayangannya terjadi sama tegak. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya tidak dapat ditangkap oleh layar. Jarak benda pada cermin sama dengan jarak bayangan. Jadi kalau kita lihat tadi A1 dan A gitu ya, itu sama. B dan B1 juga sama. Maka jawabannya E. Nomor 3, ada yang bertemu soal dengan tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pertanyaannya adalah kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Nah, bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik. Nah, kira-kira yang mana? Dilaksanakan oleh siapa? A. Pengadilan Negeri. B. Pengadilan Tinggi. C. Komisi Yudisial. D. Mahkamah Agung. E. Mahkamah Konstitusi. Oke, yang mana teman-teman? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah
Mahkamah Konstitusi. Seperti kita ketahui teman-teman ya, bahwa fungsi dari Mahkamah Konstitusi ya, nanti teman-teman bisa mempelajari sejak dari pasal 24 ini ya tentang kehakiman begitu. Nah, MK ini punya wewenang satu, dia bisa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dia bisa memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam berbagai hal yang berkaitan mengenai politik. Salah satunya adalah pemutusan hasil pemilu kada yang mengadili atau memutuskan begitu terkait hasil pemilu ataupun pemilu kada apabila ada yang mengajukan gugatan begitu. Kemudian pada hal ini, di soal ini dia juga berwenang dalam tingkat pertama dan terakhir dalam hal memutuskan pembubaran parpol ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Nomor 4, simbol dan makna Pancasila. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada simbol lambang negara Pancasila, Garuda Pancasila adalah A. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan budaya, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang B. Beraneka ragam budaya dan adat istiadat, namun tetap menjadi satu kesatuan yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Keanekaragaman merupakan perbedaan yang bertentangan sehingga menimbulkan berbagai masalah suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan budaya. D. Beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia tetapi satu jua. E. Suku bangsa tetapi satu juga dan tidak ada agama yang sifatnya mendua. Di soal tipe-tipe ini, teman-teman harus berhati-hati. Karena biasanya kan kita tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu juga. Nah, yang D ini beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia tetap satu. Nah, ini kan juga bisa menjebak kita. Padahal perbedaannya ini apa saja harus teman-teman rinci ya. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari perbedaannya apa saja? Satu, beraneka ragam terkait dengan suku bangsa, kemudian adat istiadat, kemudian ras, kemudian agama ya, dan budaya. Namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Maka jawabannya adalah A. Nomor 5. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna sebagai A. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. B. Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara. C. Peraturan perundang-undangan tertinggi. D. Pernyataan tentang hak asasi manusia. E. Sumber dari segala hukum yang berlaku. Jawaban yang tepat adalah A. Makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Jadi saran kami banyak sekali yang bertemu soal tentang makna setiap alinea. Pelajari makna-makna alinea di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian teman-teman ada yang bertemu makna simbol padi dan kapas. Sikap berikut yang tidak mencerminkan sila kelima Pancasila adalah A. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. B. Menghargai hasil karya orang lain. C. Mengintimidasi orang dengan hak milik kita. D. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. E. Toleransi terhadap sesama. Jawaban yang tepat ya berkaitan dengan makna dari sila kelima Pancasila, yaitu adalah padi dan kapas. Jadi teman-teman pelajari setiap simbolnya ya, atau
simbol-simbol di dalam sila Pancasila. Yang pertama seperti bintang, ya. Itu berarti sila yang pertama, kemudian rantai, itu sila yang kedua, yang ketiga adalah pohon beringin, dan yang keempat adalah banteng, kemudian yang kelima adalah padi dan kapas, ya. Nah, untuk padi dan kapas pada sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah kapas dan padi yang melambangkan pangan dan sandang, yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Beberapa perilaku penerapan sila yang kelima, nah teman-teman harus mempelajari mengenai aspek-aspek atau butir-butir dalam sila Pancasila. Ya. Yang pertama, memiliki kemauan untuk menolong orang lain, namun kita menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, selalu menghargai hasil karya orang lain. 3, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. 4, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, maka kalau kita telusuri lebih lanjut, teman-teman, ya berarti soal tadi jawabannya adalah D, ya, pertanyaan yang tidak, ya. Nomor 7, ada yang bertemu dengan reinforcement. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Mungkin teman-teman yang sudah belajar teori belajar, ya, behavioristik atau behaviorisme, mengenai stimulus dan respon, di situ ada reinforcement, ya. Nah, jawaban yang tepat ini adalah feedback. Reinforcement dalam pembelajaran diartikan penguatan. Jadi, seorang guru memberikan tugas PR, bagi yang mengerjakan diberikan reward, ya, berupa hadiah, pujian, ya. Kalau yang tidak mengerjakan diberi sanksi untuk mengubah perilakunya supaya dia menjadi peserta didik yang disiplin dalam pengerjaan tugasnya. Reinforcement merupakan umpan balik. Nah, di sini kata kuncinya. Reinforcement merupakan umpan balik atau feedback yang diberikan guru sebagai suatu bentuk penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan memberikan hukuman atau memadamkan perilaku yang tidak diinginkan. Nomor 8. Teman-teman kemarin ada yang mendapatkan soal-soal yang berkaitan dengan kerjasama, ya, kerjasama ASEAN. Pertukaran pelajar antara negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang yang A. Perdagangan, B. Industri, C. Pendidikan, kemudian D. Sosial, dan E. Ekonomi. Nah, yang mana nih? Pertukaran pelajar tentu teman-teman pasti tahu, ya. Ini adalah bidang apa? Yaitu adalah bidang pendidikan. Jadi jawabannya adalah C. Pertukaran pelajar antara negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang pendidikan. Nomor 9. Ide pokok. Berkaitan dengan ide pokok, ya, ini ada sebuah paragraf, contoh saja ini. Fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan kaca spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Ide pokok pada paragraf di atas adalah, tipsnya untuk teman-teman adalah untuk melihat ide pokok adalah di kalimat pertama ataupun di kalimat yang terakhir. Kenapa? Dalam suatu paragraf bisa jadi paragraf itu bersifat deduktif atau kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalimat utama atau ide pokok
berada di akhir suatu paragraf. Tapi dari soal ini kita bisa melihat bahwa fokus utama pembahasan ini adalah mengenai tugas dari seorang supir yang melihat ke kaca depan ya, bukan pada kaca spion ya. Bisa kita lihat ini karena pembahasannya berulang-ulang berkaitan dengan itu di kalimat-kalimat penjelas setelah itu. Fokus supir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan. Nah, ini berarti sudah merupakan satu. Nah, ini teman-teman. Nah, ide pokok paragraf tersebut ya adalah pokok pembicaraan yang berkaitan atau mengenai pokok permasalahan atau pokok pembicaraan. Ide pokok bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas ya yang bersifat khusus. Jadi kita bisa lihat kalimat utama ada di mana. Setelah ada kalimat yang bersifat umum, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan dari kalimat umum tersebut. Berarti itu ide pokoknya atau kalimat utamanya. Sehingga dari paragraf tadi akan kita lihat bahwa ide pokok paragraf tersebut adalah tugas utama sopir adalah melihat kaca depan. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10. Ada yang bertemu mengenai pengamalan Pancasila. Gotong royong merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang. Nah, pertama berarti teman-teman harus pahami dulu ya. Gotong royong termasuk pengamalan sila keberapa? Kan seperti itu. Oh, gotong royong adalah sila yang kelima, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila kelima, terus lambangnya apa? Tadi, padi dan kapas. Maka jawaban yang tepat adalah E. Nomor 11. Berkaitan dengan ASEAN. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru dan yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna coklat yang diikat. Warna biru melambangkan. Nah, ini kemarin ada yang mendapatkan soal berkaitan ASEAN dan warna ya, teman-teman ya. Warna dari lambangnya. A. Semangat dan dinamisme. B. Kemakmuran negara anggota. C. Kekuatan negara anggota. D. Kekuatan dan kestabilan anggota. E. Keamanan dan kestabilan. Ya, pertanyaannya berkaitan dengan warna dalam lambang ASEAN. Biru, teman-teman. Nah, ini yang ditanyakan di soal tadi adalah keamanan dan kestabilan. Berarti ini memiliki makna keamanan dan kestabilan untuk warna biru. Warna merah menunjukkan semangat dan dinamisme. Dan warna kuning, kuning kemasan atau kuning, itu maknanya kemakmuran dan putih ketulenan. Serta arti 10 tangkai padi itu menggambarkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara yaitu bersatu dan bersahabat. Sedangkan bulatannya mengartikan kesatuan ASEAN. 12 masih ada berkaitan dengan ASEAN, ada yang bertemu dengan negara-negara pemprakarsa berdirinya ASEAN. Siapa saja? Ya. Apakah A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam. B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. C. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos. D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar. Nah, oke. Jawaban yang tepat adalah B. Ada dari Indonesia, yaitu ada Malik, dari Filipina, Narcisco Ramos, dari Singapura, S. Rajaratnam, kemudian dari Thailand, Tanet Koman, dan dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Nomor 13. ASEAN. ASEAN dibentuk di kota A. Bandung, B. Manila, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, E. Singapura. Jawaban yang tepat adalah Bangkok. Nomor 14. ASEAN, ya berkaitan masih dengan ASEAN, Korea Selatan dan Indonesia akan mengadakan pembicaraan ya putaran pertama pada pekan ini yang akan membahas fakta perdagangan bebas. Ujar pihak berwenang pada Rabu 11 bulan 7. Negosiator akan bertemu di Jakarta pada Kamis untuk membahas ruang lingkup dan cakupan perjanjian dan masalah-masalah lain menurut Kementerian Perdagangan. Korsel
sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan 10 anggota asosiasi negara Asia Tenggara atau ASEAN yang mencakup Indonesia. Kami ingin membuat perjanjian bilateral terpisah dengan Indonesia untuk memperluas volume perdagangan dan lingkup keterbukaan, kata seorang pejabat kementerian kepada AFP. Berdasarkan penggalan berita di atas, Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerjasama di bidang A. Keuangan, B. Pasar bebas, C. Tarif, D. Produsen, E. Perdagangan. Jika kita lihat di sini, sudah ada kalimat di awal tadi, yaitu adalah mengenai fakta perdagangan bebas. Itu kata kuncinya. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Mengenai pasar bebas atau perdagangan bebas. Lanjut, kemudian ada yang bertemu soal seperti ini. Sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita disebut A. Toleransi, B. Cinta tanah air, C. Tenggang rasa, D. Simpati, E. Empati. Jawaban yang tepat adalah toleransi, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Nomor 16, ada yang bertemu dengan matematika yang model seperti ini. Diketahui 5 ya, dikali X plus 3 dikurangi 25 sama dengan 3 kali 4X min 1. Kemudian yang ditanya nilai dari X min 1 adalah, hati-hati ya, ingin ditanya X min 1 bukan X-nya. Langkah pertama memang harus kita cari X-nya. Caranya kita kalikan biasa, 5 kali X, 5X, 5 kali 3, 15. Kemudian dikurangi 25 sama dengan 3 kali 4X, 12X, 3 kali min 1 adalah min 3. Kemudian kita ubah yang X bertemu X, 12X, 5 pindah ruas jadi min 5X, 15 min 25 adalah min 10. Ya. Kemudian di sini min 3 pindah sana jadi plus 3. Nah, di sini 12X kurangi 5X, 7X, min 10 tambah 3 adalah min 7. Maka X sama dengan min 1. Nah, hati-hati jangan langsung jawab B. Karena pertanyaan adalah X min 1 berapa? X-nya berapa? Min 1. Dikurangi min 1 lagi. Min 1, min 1. Min 2. Jadi jawabannya adalah A. Ini ya cara detailnya. Jawabannya adalah min 2. Nomor 17, ada yang bertemu dengan daur hidup. Petani mengalami gagal panen karena serangan hama wereng. Tahap daur hidup wereng yang merugikan petani adalah A. Dewasa, B. Pupa, C. Nimfa, D. Telur. Jawaban yang tepat adalah, yang menyerang berarti kan werengnya ini, berarti daur hidupnya yang merugikan adalah dewasa. A. Tahap daur hidup wereng yang merugikan petani adalah pada saat dewasa. Demikian FR pada hari pertama. Kita akan berusaha untuk mengupdate terus FR-FR yang berkembang setiap harinya di channel YouTube Mentor PPPK. Sukses selalu, tetap semangat. Semoga teman-teman bisa lolos di tahap yang pertama ini. Salam hebat, salam sukses Mentor PPPK 2021. Terima kasih.